Oke, mari kita mulai dengan sebuah kisah yang luar biasa. Coba bayangkan, di tengah laut ada seorang bayi terombang-ambing sendirian di dalam sebuah peti. Nah, bayi itu kelak akan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia, Sunan Giri. Yuk kita bedah bareng-bareng kisah hidupnya yang menakjubkan ini. Ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana ceritanya seorang bayi yang awalnya dianggap kutukan, yang dibuang, justru bisa jadi wali yang begitu dihormati? Ini bukan cerita biasa. Ini salah satu kisah paling dramatis dalam sejarah Jawa, yang awalnya terasa seperti mitos. Jadi ceritanya begini, di Jawa abad ke-15 ada wabah penyakit parah. Entah bagaimana, seorang bayi dari keluarga kerajaan dituding jadi penyebabnya. Tragis kan? Akhirnya bayi ini dibuang ke laut. Tapi takdir berkata lain, dia ditemukan oleh para pelaut. Nama lahirnya Muhammad Ainul Yakin. Tapi karena kisahnya ini, dia dapat julukan yang pas banget, Joko Samudro, alias anak dari lautan. Tapi selama dari lautan itu baru permulaan. Ternyata takdir Joko Samudro ini jauh lebih besar dari itu. Dia ditakdirkan untuk bergabung dengan sebuah kelompok elit yang punya misi super penting. Kelompok ini adalah Wali Songo atau 9 wali. Pasti Anda sudah sering dengar kan? Nah, tugas mereka ini, bukan main-main. Mereka harus menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa yang pada saat itu tradisi Hindu-Buddha dan kepercayaan lamanya sudah sangat-sangat mengakar. Tantangannya luar biasa. Dan timing kedatangan mereka itu pas banget. Jadi saat itu kerajaan Majapahit yang besar lagi diambang keruntuhan. Ada semacam kekosongan kekuasaan dan spiritual. Nah, Wali Songo hadir untuk mengisi kekosongan itu, momen yang sangat krusial dalam sejarah. Tapi jangan bayangkan kalau 9 wali ini selalu kompak dan satu suara. Oh tidak, justru di antara mereka ada sebuah perbedaan pendapat yang fundamental, yang memecah mereka jadi dua kubu. Dan ini jadi perdebatan besar yang mewarnai era mereka. Inti perdebatannya ada di sini. Di satu sisi ada kubu Abangan yang tokoh utamanya Sunan Kalijaga. Mereka ini pakai pendekatan kultural. Islam harus beradaptasi sama budaya lokal. Makanya mereka pakai wayang, pakai gamelan buat dakwah. Nah, di sisi lain ada kubu Putihan. Menurut mereka, sebaliknya, budaya yang harus menyesuaikan diri dengan ajaran Islam yang murni. Dan coba tebak, jagoan kita, Sunan Giri, ada di kubu mana? Yap, beliau adalah pelopor kubu Putihan. Nah, ini dia inti pemikiran Sunan Giri. Beliau khawatir banget kalau Islam terus-terusan dicampur dengan budaya lokal, lama-lama nilai-nilai asli Islamnya bisa luntur, bisa terkikis. Jadi buat Sunan Giri dan kubu Putihan, kemurnian ajaran itu harga mati. Oke, karena keyakinan kuatnya itu, Sunan Giri nggak cuma berdebat. Beliau mengambil sikap, memilih sebuah jalan yang pada akhirnya akan mengubahnya jadi salah satu kekuatan politik dan spiritual terbesar saat itu. Langkah pertamanya, beliau membangun sebuah pusat gerakan, yaitu Giri Kedaton. Dan ini bukan sekedar pesantren biasa ya. Bayangkan ini seperti markas besar, sebuah benteng pendidikan yang menjadi mercusuar untuk ajaran Islam murni versinya. Dan dari yang tadinya cuma pusat pendidikan, Giri Kedaton ini berevolusi jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Tempat ini menjadi kekuatan politik yang disegani, bahkan sampai dijuluki Kerajaan Ulama. Yang wibawanya begitu besar sampai para sultan pun perlu restu dari sini agar kekuasaannya dianggap sah. Dari markas di Gresik ini, Sunan Giri melatih dan mengirimkan para pendakwah ke berbagai daerah. Lihat deh jangkauannya. Gila kan? Dari Madura, Sulawesi, sampai ke Maluku, Ternate, dan Tidore. Pengaruhnya benar-benar menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Sekarang, mari kita lompat ke masa kini. Kenapa? Karena pengaruh Sunan Giri itu nggak hilang di telan zaman. Sama sekali nggak, warisannya masih sangat hidup dan bahkan bisa kita lihat dan rasakan langsung hari ini. Salah satu warisan terbesarnya yang masih ada sampai sekarang adalah tradisi Malam Selawe. Ini adalah ritual di malam ke-25 Ramadan yang beliau mulai. Tujuannya untuk mengajak orang-orang beribadah bersama mencari berkah Lailatul Qadar. Dan tradisi ini sampai sekarang masih menarik ribuan peziarah ke makamnya setiap tahun. Tapi ada yang menarik nih, seiring berjalannya waktu, acara yang tadinya murni spiritual ini berevolusi. Sekarang, Malam Selawe itu jadi acara yang super rame, lengkap dengan pasar malam dan pameran budaya. Jadi perpaduan antara ibadah dan kemeriahan budaya. Sebuah ironi mengingat ini adalah percampuran budaya yang dulu sangat dikhawatirkan oleh Sunan Giri sendiri. Dan puncaknya, ironi ini bisa kita lihat di makam beliau sendiri. Coba perhatikan baik-baik arsitektur gerbangnya. Itu kan Candi Bentar, gaya arsitektur yang sangat khas Hindu-Buddha, simbol dari budaya yang dulu ingin beliau murnikan.
Ini seolah memberitahu kita kalau ceritanya jauh lebih kompleks dari sekedar hitam putih, murni versus adaptasi. Jadi, kisah Sunan Giri ini mengingatkan kita akan sesuatu yang abadi. Perdebatan antara kemurnian dan adaptasi ini ternyata bukan cuma soal sejarah di abad ke-15. Ini adalah tarik-menarik yang terus terjadi di sekitar kita, bahkan sampai detik ini. Antara mempertahankan tradisi apa adanya atau merangkul perubahan. Pertanyaan besarnya, kalau Anda ada di posisi mana?